أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وعلى الذين على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, insyaallah ingat pesan moral pembekalan kepada para sahabat, kepada umat Islam agar mereka siap melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Beliau umpamanya menyatakan, selamat datang kepada kalian bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Sampaikan ahlan wa sahlan. Ada di dalam Islam itu saum yang juga fardu wajib, tapi dilaksanakannya mesti di bulan Ramadan, yaitu seperti saum nazar. Kalau kita nazar saum, maka saum sunat menjadi wajib. Dan kami saum sunat, tapi kami disertai dengan nazar menjadi wajib. Kemudian ada saum yang disebut saum denda, saum kifarah. Ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang 60 hari. Dan ada denda yang cuma sehari itu berkaitan dengan pelanggaran ihram di dalam
ibadah haji atau ibadah umrah. Yang 3 hari sebagai pengganti memberi makan 10 butir miskin. Pertama, kalau nazar tidak kesampaian, jadi kalau ibu nazar pamannya saja, nazar kalau anak diterima di IGB, saya mau baca Quran tamat 2 hari saja, baru selesai surat Al-Baqarah tidak pingsan, dan ada bakat sama aja 3 hari. Atau seorang yang bersumpah mau melaksanakan sesuatu, sumpah itu dalam Islam ada 3 macam. Wallahi, billahi, tallahi. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi demi Allah. Kalau seorang bersumpah melaksanakan sesuatu tapi tidak bisa dilaksanakan, juga terkena kifarah, denda, harus menebus dosanya itu dengan antara lain dengan saum 3 hari. Seorang suami yang mengharamkan istrinya, dalam kajian fikih disebut itu gila, maka suami itu baru boleh menggauli istrinya setelah melakukan kifarah, memberi makan 10 fakir miskin atau saum 3 hari. Itu adalah saum wajib. Semuanya dilakukan di bulan Ramadan. Yang 10 hari berkaitan dengan ibadah haji. Kalau orang melaksanakan haji tamattu, berangkat dari mikot ternyata ihram terbaik Allahumma umratan, setelah tawaf sa'i ta'alum, kemudian nanti tanggal 8 terbaik Allahumma hajjan. Nah, umrah dulu baru haji, itu tamattu. Jamaah haji Indonesia 99% itu tamattu. Nah, itu wajib memotong seekor kambing di sana. Seperti juga seorang yang menggabungkan haji dengan umrah bagi penduduk setempat. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, itu juga terkena memotong seekor kambing di tanah suci di musim haji. Kalau tidak melaksanakan, karena mungkin uang PH-nya habis untuk beli karpet, maka dia harus puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci musim haji dan 7 hari di luar tanah suci. Saum yang paling berat karena harus terus-terusan, tidak boleh batal selama 60 hari terus-terusan, itu adalah saum kifarat, membunuh manusia tidak sengaja. Yang kedua adalah melakukan zihar, suami menutup istri sampai diharamkan seperti haram ibunya dengan dirinya. Dan yang ketiga adalah di bulan siang hari Ramadan, seseorang melaksanakan hubungan seks, hubungan badan, batal puasanya, dosa hukumnya, wajib tobat baginya, dan dia membayar denda saum 60 hari terus-terusan. Nah, ini adalah semuanya di luar Ramadan. Jadi tidak boleh saum-saum yang tadi dilaksanakan di bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah untuk saum wajib Ramadan. Seperti diketahui bahwa perintah saum itu tercantum pada Al-Baqarah 183. Di sana dinyatakan, hai orang yang beriman, diwajibkan padamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, kalau kita menemukan ayat Quran, hai orang beriman, ya alladzina amanu, sudah bisa dipastikan bahwa wahyu itu turun sesudah hijrah, disebut Madaniyah. Ya. Memang tidak ada yang perlu diimbrung, dan tidak ada itu di Madinah. Sesudah hijrah, mungkin kota lain. Hai orang beriman. Tetapi tradisi haji, tradisi saum itu sudah dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di kota Makkah, yang kemudian dirubah atau ditetapkan menjadi saum tatawwu, saum sunat, seperti tanggal 10 Maret jadi Asyura itu, kemudian menjelang akhir hayat Nabi ditambah dengan tanggal 9 yang Tusana, karena waktu itu ada informasi orang Yahudi juga puasa tanggal 10, nah kita supaya beda, tanggal 9-nya juga jadi 2 hari 9 dan itu. Tanggal 10-nya sudah biasa dilakukan oleh Nabi setiap di kota Makkah. Saum Arafah itu juga di tanggal 9 Dzulhijjah, itu juga ditetapkan menjadi salah satu saum sunat tahunan yang tanggal 9 Dzulhijjah, kecuali bagi mereka yang sedang ibadah haji. Mereka yang sedang ibadah haji dan melakukan puncak upacara ibadah haji di Arafah tidak disunatkan saum. Nah, ini adalah sekali lagi saum telah dilakukan oleh Nabi sebelum turun
surat Al-Baqarah 183 tadi. Malah ternyata saum itu juga sudah menjadi syariat yang berlaku secara universal. Para nabi dahulu juga melaksanakan saum. Ada beberapa catatan dari penulis sejarah. Saya nggak tahu rujukannya Al-Quran nggak ada, hadis belum saya temukan, tapi artinya boleh percaya boleh tidak. Tapi untuk menggambarkan bahwa saum itu juga sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Katanya Nabi Adam itu ketika melakukan pertobatan karena beliau melakukan pelanggaran mendekati sebuah pohon yang dilarang, sehingga beliau terusir dari surga. Itu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilaih. Keluar kamu dari surga, itu mati kamu di dunia. Beliau melakukan pertobatan setelah ta'alamu min rabbika kalimatin wa ta'ala. Beliau melaksanakan katanya saum. Di dalam ajaran agama kita, saum juga bisa dijadikan sebagai namanya tawassul, sebuah perantara untuk melakukan pertobatan. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, selain berhenti dari dosa, menyesal atas dosa, kemudian berjanji tidak akan kembali melakukan dosa, karena diiringi dengan takarrub antara lain saum. Tentu saum diajarkan oleh Islam, tidak boleh ngarang sendiri gitu. Kemudian Nabi Nuh itu harus mengambil sebuah keputusan yang sangat menentukan apakah manusia ini ditenggelamkan atau diselamatkan. Itu kan sebuah pilihan yang luar biasa. Kalau salah, pokoknya saja kalau salah bisa yang soleh tenggelam, yang jahat malah dibawa. Nabi Nuh memohon petunjuk kepada Allah dengan dihantarkan dengan saum. Di dalam ajaran agama Islam juga diajarkan saum itu bisa dijadikan sebagai sebuah pengantar memohon petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan semacam sinyal-sinyal spiritual untuk mengambil decision keputusan. Kalau sholat kan ada sekitaran, atau sholat yang lain, juga saum bisa dijadikan. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita saum. Sekali lagi saumnya harus saum sesuai dengan ajaran agama. Yang tahunan Ramadan, yang tahunan sunat adalah tanggal 9 hingga tanggal 10 Muharram. Kalau bulanan 13, 14, 15. Kalau mingguan pada Senin Kamis, dan ada yang terus harian yaitu saum Daud. Kemudian Nabiullah Musa. Nabi Musa akan melaksanakan sebuah peristiwa yang luar biasa karena ia diterima untuk bisa berdialog langsung dengan Allah di Bukit Sinai. Ketika berangkat ke Bukit Sinai, perkumpulan yang luar biasa akan berhadapan dengan dialog dengan Allah secara langsung. Ia melakukan saum begitu. Jadi saum kita juga bisa digunakan sebagai sebuah pembekalan spiritual ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, ketika menghadapi sesuatu yang berat, bisa berat. Lantas Nabi Ibrahim mendapatkan keputusan sadis, dolim dan sadis, harus dibakar hidup-hidup di depan umum. Nabi Ibrahim berdoa sambil saum memohon kepada Allah. Saum bisa kita jadikan dari untuk tawassul, perantara untuk mendapatkan sesuatu pertolongan yang luar biasa dari Allah. Nabi Ibrahim saum, kemudian turunlah perintah jana bumi barda wassalam ala Ibrahim. Api dingin kamu, yang lain-lain terbakar, tapi badanmu kamu ke api ke badan Ibrahim jadi dingin. Jana bumi barda wassalam ala Ibrahim. Itu bisa dibaca ayat. Jana bumi barda wassalam atas pegang api. Insya Allah turun. Langsung dari gosok. Kemudian Nabi Yusuf itu dizolimi, yaitu difitnah sehingga dia harus masuk penjara. Negara tidak ada pembela, waktu itu belum ada advokat, Pak Yusri belum ada. Jadi pada waktu itu beliau saum di penjara, memohon pertolongan dari Allahnya ada peluang untuk bisa keluar dengan kemampuan takbir tinggi. Nah ini saum. Nah dari saum Nabi Zakaria ini dia juga keturunan juga katanya saum, kemudian diberilah Nabi Yahya. Dari sekian saum itu
ada yang oleh Rasulullah SAW dijadikan menjadi salah satu saum sunnah, saum tatawuf, namanya saum Daud. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Sulaiman, saum Sulaiman, saum Daud. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya ingin saum seumur umur. Mau tiap hari saum, ada kata Nabi tidak boleh, jangan. Tolong ya Rasulullah izinkan untuk saya aja. Jangan, kata Nabi. Kamu harus pertimbangkan badanmu juga, jaga kesehatan terus. Oh nggak apa-apa ya Rasulullah, kalau saum saya malah sehat. Kamu punya istri, punya hargai istri. Istri saya nggak apa-apa, nggak apa, saya saum terus. Ya, kamu sewaktu-waktu berangkat dakwah ke daerah yang jauh, atau mungkin pada satu saat akan ada panggilan membela agama, membela negara. Ya apa ya Rasulullah? Saya siap dakwah ke tempat jauh dalam keadaan saum. Saya siap berperang dalam keadaan saum. Kata Nabi, kalau kamu ingin juga saum bersusah, lakukanlah saum Daud, sehari saum, sehari tidak, pahalanya sama dengan saum bersusah. Nah itu saum Daud. Jadi boleh kita melakukan saum tiap hari, tetapi dengan cara saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Kecuali bulan Ramadan, ibu tidak boleh melakukan saum Daud di bulan Ramadan, tidak bulan lain. Jadi ada dua warisan dari Nabi Daud yang dijadikan oleh Nabi sebagai salah satu syariat, salah satu ajaran untuk kita Islam. Satu disebut saum Daud, sehari saum sehari tidak, dan ada yang disebut sholat Daud, sholat tradisi, sholat yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sholat Daud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperempat malam. Ini dua-duanya diamalkan oleh para sahabat dan banyak juga diamalkan di dalam komunitas sufi. Jadi gerakan-gerakan tarekat banyak mengamalkan itu. Jadi saum Daud dan kemudian sholat boleh aja. Ya cuma tentu saja kalau bapak-bapak melaksanakan saum Daud, sholat Daud, jangan mengharapkan menjadi raja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di Jawa Barat kan raja dan bukan raja sama aja. Ya, ada mandala, raja kolak sama aja. Kalau raja singa lebih gampang. Ini adalah tetapi Rasulullah SAW sedikit supaya tidak ada salah pengertian. Tapi Rasulullah SAW sendiri mengamalkan sholat malam itu tidak seperti itu. Beliau melakukan sholat malamnya adalah cepat tidur, cepat bangun, kemudian sholat, kadang-kadang separuh, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, kemudian dilanjutkan dengan baca Quran. Lantas rujukannya surah Al-Muzammil, ya Al-Muzammil, Bilailah, Bilailah, dan seterusnya, dan sholat tirir Quran. Atau beliau membiasakan setelah sholat malam memperbanyak istighfar. Rujukannya adalah surat Az-Zariyat, yaitu orang-orang yang baik itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah, sinyal-sinyal ilahi ketika akan mengambil decision keputusan, orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, orang-orang yang mendapat kemudahan di tengah-tengah berbagai kesulitan, mendapatkan rezeki dengan tanpa sulit adalah mereka yang membiasakan sholat malam, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nah ini mudah-mudahan nanti menjadi amalan orang. Baik, kembali saum Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ternyata hampir semua agama besar paling tidak mengajarkan tentang puasa malam. Dalam buku yang saya baca katanya dari mulai Mesir kuno, Tiongkok kuno, kemudian juga Roma kuno, semuanya punya tradisi puasa. Jadi puasa diakui sebagai sebuah ajaran yang besar, berlaku pada semua ajaran. Di agama-agama besar, umpamanya di Yudaism, agama Yahudi, itu ada puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah seperti banyak banjir, banyak kebakaran, ini Tuhan lagi marah ini. Supaya Tuhan tidak marah besar, maka orang Yahudi diperintahkan saum puasa. Sama dengan kita tidak makan, tidak minum setiap hari. Di dalam Katolik ada hari-hari tertentu tidak makan. Cuma menurut agama Katolik kalau yang kecil-kecil boleh. Kalau sukro, fermen boleh, tapi kalau kue bolu agak besar, apalagi martabak 2 kilo boleh. Hinduisme dan Buddhisme itu syarat dengan ajaran
tentang bertapa untuk okkultisme kekebalan. Jadi pendeta tingkat tertentu itu harus bisa melaksanakan bertapa sekian hari tidak makan. Karena dasar teori mereka adalah samsara. Semakin sengsara, semakin mulia. Semakin sengsara, semakin disayangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu di dalam teori Hindu dan Buddha. Mungkin satu-satunya agama yang tidak punya ajaran tentang puasa itu Konghucu. Karena di Indonesia kan sudah diatur sebagai agama sekian tersebut. Jadi dalam Konghucu tidak ada ajaran tentang puasa. Tapi yang menarik, ini saya beberapa kali didatangi, diberitahu banyak komunitas Chinese di Bandung ini kalau Ramadan itu puasa. Mulai tanggal 1 saja sudah apa ini puasa, ada puasa aja. Laporan ke rumah sudah beritahu, jadi saya puasa apa? Puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan. Terus kemarin sini pelaporan, enggak lah saya begini jangan. Udah puasa kan? Saya tulisannya udah puasa dan zakat soal disunat nanti aja terus ada jangan gitu. Kenapa? Mama sampai di bos, mama sampai jadi rupanya mamanya itu agama Konghucu. Kalau dia masih bisa tersinggung gitu, cuma itu bahasanya kok saya itu anak kucing aja mama sampai. Saya tanya, kenapa Anda zakat? Ini katanya saya aneh. Zakat 100.000, bisnis saya untung 1 juta. Zakat tadi 200.000, untung 2 juta. Nambah 100, 300, 3 juta tadi. Dalam hati saya kok orang Konghucu yakin, orang Islam kan yakin ya. Maksud saya orang Islam itu utara itu selatan. Kalau sini sadar. Jadi ini adalah agama puasa agama. Malah di dalam beberapa aliran kepercayaan sekarang menjadi isu nasional. Bapak Mendagri telah memutuskan masuk di kartu penduduk yang sekarang FUI minta ada bedakan antara agama dengan itu dan dalam proses di dalam aliran kepercayaan atau tradisi gimana kita puasa. Orang Sunda itu sering dulu melakukan puasa alom, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan alom kelelawar. Jadi kalau martabak boleh, kue apem nggak boleh, tapi jamu boleh, karena itu makanan kalong supaya kuat badan seperti kelelawar. Ada yang melakukan puasa pagi geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api, karena kemudian karena sudah ada resiko. Ada lagi yang melakukan puasa muti, tidak makan apa-apa yang memakai garam, bukan karena habis dokter ingin menurunkan tensi, tetapi karena minum tidak diterima. Supaya pasaran naik, berhenti makan garam. Lama-lama pasaran turun karena benar kebiasaan. Saya lama di Solo. Di Solo, orang Solo banyak yang melakukan puasa namanya lockdown. 1 minggu itu nggak makan apa-apa. Dia flow katanya. Dia hanya bahasa Jawa artinya ini. Kalau long mestinya bahasa Inggris itu. Jadi minggu panjang, jadi nggak makan apa-apa. Saya ingat tahun 57 atau 58 keluar dari sekolah rakyat masuk pesantren Sukabumi. Senior saya bertanya, kan yang pintar saya katakan, enggak, 80 kamu makan terus. Dia bilang, 40 hari 40 malam tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan daging. Jadi makan apa aja? Apa dia bilang? Sangu, kangkung apa? Iya, buat berat juga. Tapi karena saya ingin pintar, saya lakukan itu. Makan kangkung, telur, sama garam, makanya jadi ketua MUI. Terus. Jadi saya perhatikan itu ikan kiriman ayah saya dimakan oleh senior tadi. Ini aturan nggak benar ini. Senior diuntungkan, junior dirusak. Punya kiriman dimakan mereka. Nah, ibu dan bapak masih ada puasa tradisi. Semuanya itu bukan puasa Islam. Orang Islam jangan melakukan puasa itu. Kalau mau melakukan sahur, hanya satu macam. Cuma macam-macam pada hari. Dan saum Islam harus berkaitan dengan penanggalan tahunan dan bulanan penanggalan Hijriah. Jadi tidak ada saum 5 Oktober karena hari TNI. Saum 10 Oktober pahlawan bangsa. Atau saum 10 Maret karena Super Semar tidak ada. Sama itu kalau hari kelahiran dan hari kelahirannya.
Saum ini, saum itu angkat darah. Yang hari-hari ini jadi salah. Saya adalah orang yang sesuai dengan syariat. Nah ini adalah salah, tapi saya tidak pas hari ini. Ya saum dahulu. Dari bisa saum berapa lama? Atas sana. Dan tentu jangan menyewa hari. Saum dahulu kasih hari tidak. Nah itu bukan saum dahulu. Baik. Jadi semua agama mengajarkan Islam mengajarkan saum itu dengan hanya satu cara. Satu adalah al-imsak, menjaga diri, tidak makan, tidak minum, tidak mengesek. Dan yang searti dengan itu, waktunya mulai subuh sampai maghrib, niatnya mengharap ridha Allah ke saum Islam. Hanya itu. Cuma ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang tertentu, bahkan katanya aku yang makruh. Tapi saum seperti itu. Di luar itu bukan saum, kecuali mungkin saum secara bahasa al-imsak, menjaga diri. Saum saya tidak bicara, tapi bukan saum ajaran saum syariat, saum bahasa Arab, saum artinya al-imsak, menahan diri. Nah ini adalah saum yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti itu. Pada bulan yang lain juga begitu. Pertama adalah al-imsak, yang dicegah dan dijauhi. Atau dalam kalimat lain, kalau dilakukan batal puasa. Makan, minum, apapun yang dimakan, benda-benda masuk ke sini itu adalah makan. Kemudian searti dengan makan dan minum tentunya merokok sama. Walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir, ditaruh di bawah dibakar, tapi asapnya ke atas disontokan antara pegangannya, nyantol hasil rokok pedal. Searti dengan hubungan seks adalah masturbasi dan onani. Mengeluarkan air mani secara sengaja sehari Ramadan batal. Tentu saja wanita kemudian haid otomatis batal, ya, untuk batal. Tapi kalau tidak sengaja tidur setiap hari keluar air mani, dilanjutkan puasa dengan mani saja dengan hati-hati. Para ulama beda pendapat tentang muntah. Ada yang mengatakan muntah batal, apakah ada yang terselar atau tidak. Ada yang mengatakan batal kalau ada yang masuk, kalau keluar tidak batal. Gitu. Keluar, apalagi kalau sudah di luar dimasukkan pasti batal. Jadi ceritanya di pesantren ada seorang kiai yang berpendapat pendeknya muntah itu muntah makan tidak atau santrinya bertanya, mama gimana nih? Saya sahur makan rebus kangkung panjang, baru masuk separuh bagian asar gimana? Keluarkan muntah kangkung separuh, masukkan makan kangkung separuh. Bagaimana? Nah kata kiai, kalian itu sia dia pakai salah seorang ada kangkung dari dekat. Jawaban tidak menyinggung tapi cukup telak. Jadi itu adalah al-imsak waktu subuh sampai maghrib, tidak boleh dibalikkan. Resikonya, untuk di negara-negara kita musim panas itu bisa lama sekali. Kayak sekarang ini sudah dievaluasi. Mungkin nanti khusus Mekah itu lama kalau mau musim panas. Jadi sebetulnya negara kita ini negara yang paling nyaman untuk melaksanakan ibadah saum. Karena tidak terlampau panjang. Memang tidak ada yang pendek betul ya, 12 13 ya. Jadi saya pernah ke Jepang itu habis buka ngobrol sebentar, tarawih, habis tarawih ngobrol sebentar, sahur, subuh. Jadinya tidur lagi dari mulai maghrib sampai subuh sebentar. Pas saya ke Kanada juga begitu. Oke, berjam. Pak, gimana nih kita di puasa? Saya katakan, biasanya gimana? Karena saya berkata, ya di sini macam-macam Pak. Ada yang mengatakan dia memperlihatkan paspor, saya orang Indonesia, jadi saya musafir gitu. Kalau musafir kan boleh dia puasa. Terus saya tanya, kapan Anda follow ya nanti? Kalau siangnya sebentar, pinter. Ada yang mengatakan, saya tidak kuat. Karena tidak kuat, ada ladina yutiquna fidyah. Jadi dia tidak puasa bayar fidyah. Ada yang nekat, pendeknya Allah perintahkan saya laksanakan. Mau apa, pendeknya saya puasa. Jadi dia puasa dan kuat. Ada juga yang melaksanakan dia puasa, tapi bukannya itu menyesuaikan dengan waktu kelahiran, yaitu Garut. Garut. Jadi sahurnya di Kanada bukannya waktu Garut. Saya katakan boleh asal
bukanya di Garut. Kanada terbang sana ke buka begitu di sana di Garut, habis itu pulang lagi tarawehan di Kanada. Jadi kalau ibu ingin saum agak pendek, saumlah di Aceh, buka kemudian di Purupari dan nanti pulang lagi sana untuk saum di Aceh. Kita ibadah bulan Ramadan, nah itu sering saya 2 kali paling tidak saya alami. Pramugari umumkan sudah tiba saatnya waktu berbuka puasa. Padahal itu di Kolombo sana, nggak pas berbeda 2 jam begitu. Jadi tidak betul bahwa hidangan diberikan kepada penumpang karena penumpang tidak saum karena ada rukhsah boleh, tapi kalau buka saum dia boleh. Buka saum harus sesuai dengan tempat waktu setempat. Jadi kalau kita umroh harus tambah 4 jam, tapi kalau pulang nanti dikurangi 4 jam saum, tetap sah 1 hari. Cuma untuk musafir diberikan rukhsah, yaitu namanya saum qadha itu contoh. Bagi ibu-ibu yang hamil dan merasa tidak kuat, atau bagi yang sedang menyusukan, bukan nifas. Kalau nifas mesti qadha, menyusukan itu kan boleh diganti. Boleh disamakan dengan sakit, jadi qadha. Boleh disamakan dengan tidak kuat, jadi fidyah. Jadi fidyah. Biasanya kan ibu-ibu pilih fidyah ya. Kalau qadha ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Aturan itu. Nah ini sedikit kajian singkat mengenai fikih saumnya. Kemudian niat tentu saja, niat mengharap ridho Allah. Entah dari sejak tahun berapa lahir sebuah kebiasaan melafalkan niat nawaitu sama walid itu. Jadi mungkin untuk pembelajaran dan juga untuk bisa mengontrol dalam rangka pendidikan itu niat atau belum, cuma harus semua dan niat. Artinya kalau kita lupa tidak niat, waduh lupa nih dari mana tidak nawaitu sama walid, nggak apa-apa terus katanya. Jangan gara-gara lupa tidak nawaitu sama walid, sudah makan sekalian, kayaknya. Jadi boleh. Yang penting adalah ikhlas. Jangan saum karena ini langsing, itu namanya langsingisasi. Jangan saum karena ini hemat, itu namanya iritisasi. Jadi saum adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita yang tahu. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah saum itu. Salah satu ibadah selain rukun Islam, ibadah saum ini adalah ibadah yang punya nilai yang tersendiri. Dikatakan saum adalah merupakan sebuah namanya proses pertobatan. Saum itu adalah jalur singkat untuk mendapatkan ampunan. Saum itu jalur singkat untuk mendapatkan ridho Allah. Saum adalah merupakan jalur cepat untuk menjadi kekasih Allah disebutkan. Bahkan saum adalah merupakan jalan syariat untuk mendapatkan surga. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah sahabat itu Abu Umamah, bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, tolong ajarkan kepada saya ya Rasul, amal apa kalau saya mengamalkan dijaminlah saya ini masuk surga. Nabi menyatakan alif habis surga wasakar fa innahu la idala, tidak ada amal yang senilai dengan puasa. Dan Abu Umamah mungkin agak ragu-ragu, kayak betul nih, asal saum bisa surga. Ya Rasulullah, yang saya tanyakan itu amal berat nggak apa-apa, tapi dijaminlah saya masuk surga. Nabi dijawab, alif habis saum fa innahu la idala, saum nggak ada amal yang senilai dengan itu. 3 kali beliau bertanya, jawabannya tetap sama, alif habis saum fa innahu la idala, saum tidak ada amal yang senilai dengan saum. Nah, masalahnya adalah saum dalam kualitas seperti apa sehingga saum itu bisa memberikan jaminan orang yang melakukannya masuk surga. Karena di sisi lain Nabi juga pernah menyatakan rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atashu. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, hasilnya cuma lapar dan dahaga saja. Jadi saum hanya dijadikan waktu untuk merubah waktu makan. Biasa sarapan jam 7, sekarang jadi setengah 4. Biasa makan siangnya jam 1, sekarang jadi setengah 7. Rambusnya nggak berkurang, malah jadi mendendam jam maghrib. Segala macam dikumpulkan, berhubung kiri-kirinya ini kita kiri-kirinya dalam macam. Jadi
Sebagai yang puasa gak dapat apa-apa. Nah, Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan ada 3 macam orang yang saum itu. Satu, mereka yang saum seperti yang dinyatakan oleh Nabi tadi, gak dapat apa-apa kecuali lapar dan dagang. Alhamdulillah dari. Dia sah puasanya, memenuhi persyaratan, tapi gak dapat apa-apa. Tidak ada peningkatan kualitas apa-apa. Yang kedua, saum dijadikan sebagai junnah, perisai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, berhenti pada waktu ibadah saum, biasa bertengkar, sekarang enggak, biasa riba, sekarang tidak, biasa memfitnah, bulan Ramadan berhenti, biasa buka-buka angin, sekarang bulan Ramadan berhenti. Itu ada perubahan. Jadi junnah, perisai saum dan puasa. Kata nanti kalau kamu sedang puasa, ada orang lain mancing-mancing bertengkar, saya tidak jawab, maaf, saya sedang puasa. Nanti salaman. Yang ketiga kata beliau, ada khawasil khawas, yaitu saumnya para nabi, para rasul dan para sahabat. Kita mengharapkan saum kita adalah saum yang berkualitas, yang khawasil khawas, akan mendekati kepada Tuhan yang khawas, yaitu selain saum berarti makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa siang hari, juga kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Ingat, mendosa sedang puasa, ngomong ya Allah sedang puasa, melakukan sesuatu sedang puasa. Yang ketiga, pikiran juga bersih. Renungan, pikiran, keinginan, khayalan, fantasi, imajinasi baik-baik. Nah, ini khawas dan puas kalau kita bisa seperti itu. Jadi saum dijadikan sebuah proses pembersihan diri, dan dikawal dengan amalan-amalan Ramadan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja kita segarkan kembali amalan-amalan Ramadan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Setiap malam usahakan untuk bangun sahur. Jadi bersepakati makan sahur itu berkah kata Nabi. Walaupun kita merasa nggak sahur juga, saya nggak apa-apa, kuat, saya sudah makan vitamin kok. Apalagi saya makan yang bisa dijamin takdim gitu. Tetap itu kurikulum latihan. Kurikulum latihannya adalah bangun sahur, makan sahur. Cuma bangun tanpa makan kurang baik. Apalagi cuma makan tanpa bangun, gitu. Jadi harus bangun dan makan. Sahur yang paling baik, yang paling akhir. Begitu selesai sahur mungkin cukup untuk berzikir atau sholat 2 rakaat, sholat subuh wudu atau sholat apa atau istighfar tadi, kemudian subuh yang paling baik. Jadi kurang baik kalau sahur itu pulang tarawih jam 9:30 sudah kapok lagi tidur-tidur begitu. Menurut kesehatan pun saya yakin tidak baik. Tapi tetap harus ada waktu untuk sahur. Yang berikutnya, mempercepat berbuka. Kalau sudah tiba waktunya, ada etikanya, tentu saja hal yang berkaitan dengan makanannya, berkaitan dengan caranya. Ada petunjuk, ada disebutkan 10 halalan, thayyiban, 100.000 halal, melahirkan kesolehan, thayyiban, melahirkan kecerdasan, 100.000 tidak berlebihan, melahirkan kesehatan, cerdas, sehat, kemudian soleh. Itu yang dimakan. Etikanya juga ada diajarkan oleh Nabi tadi, berhenti sebelum kenyang betul begitu. Kemudian juga ada tahapan-tahapan makanan sunnah Rasul. Dan ingat, ketika berbuka doa kita dikabulkan. Jadi manfaatkan untuk berdoa, jangan sampai begitu mau atau pokok langsung. Ada dulu dari pelan-pelan ada etika. Tiada malam tanpa sholat malam. Nah, sholat malam bisa tarawih. Penamaan tarawih itu bukan dari Nabi, baru sampai sini aja. Salah tidak salah. Nama saja ini. Mereka itu ada yang niat sholat tarawih, ada yang niat sholat qiyamul Ramadan, ada yang niat sholat qiyamul Lail, sama saja. Kalau mau tahajud qiyamul Lail juga. Tapi kalau tahajud itu harus di akhir malam. Tahajud itu bangun dari tidur, jadi tidur dulu separuh malam, baru sana tahajud. Tapi kalau niatnya qiyamul Lail, qiyamul Ramadan, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh jahar, boleh pelan. Ya.
mengatur supaya witir tetap menjadi penutup sholat malam. Paling tidak itulah yang lebih kuat pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain, tapi yang paling kuat witir adalah penutup sholat malam. Setelah sholat tarawih pakai witir, tidak ada sholat malam, tapi bukan tidak ada sholat di waktu malam. Masih ada, boleh. Mungkin syukur wudu, boleh tajid dalam masjid, mungkin juga sholat sholat yang lain, sholat istikharah dan lain boleh. Jadi penutup sholat malam, bukan penutup sholat di waktu malam. Sekadar bandingkan aja, barangkali bapak-bapak juga sekarang sudah bisa mengikuti ya di televisi. Kalau 10 hari terakhir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya 20 rakaat, 2 tanpa witir. Nanti jam 1 bangun lagi 11 rakaat, 2 5 kali pun 1 witir. Setiap rakaat terakhir sebelum witir, yang 2 rakaat itu sabih, al-alat dan kuliah. Sehingga timbullah diskusi apakah yang 2 rakaat itu witir atau sholat malam di penamaannya, tapi sunahnya memang begitu. Al-alat, kemudian kuliah, baru witirnya dulu. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi, yang dipraktekkan di Masjid Haram dan di Masjid Nabi. Apa mesti begitu? Ya tidak. Yang penting rakaatnya seperti itu. Kemudian ada pemahaman dari hadis Siti Aisyah 4 rakaat. Boleh pilih aja tuh. Kita harus siap berbeda, tapi kita harus sepakat bertengkar adalah dosa. Itu harus sepakat. Tidak ada yang bilang. Tidak ada mazhab yang membolehkan bertengkar. Dan disunahkan bertengkar karena bulan puasa tidak ada. Kalau bertengkar bulan Ramadan, lebih besar dosanya itu. Nah, ini adalah sholat malam. Sholat malam ini adalah sholat yang diperintahkan kepada Nabi 10 tahun sebelum Isra Mi'raj, perintah sholat fardu yang 5 waktu. Yaitu dia turun surat Al-Muzammil di Makkah. Ketika Nabi menghadapi berbagai macam tantangan, pelecehan, penghinaan, kemudian fitnah dan lain-lain, Allah memberikan semacam panduan spiritual apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Salah satunya adalah surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil itu ketika Nabi menghadapi tekanan, intimidasi, pelecehan, penghinaan, diberikan bekal spiritual. Qumil laila, salat malam kamu. Salat malam, kemudian separuh malam atau kurang sedikit atau tidak separuh malam. Farqil Quran tartilan, baca Quran dengan baik dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, aku berikan kepadamu karisma bil kasyaf. Karisma bukan karena gelar, bukan karena kedudukan, bukan karena duit, tapi karisma bil kasyaf yang diberikan oleh Allah kepada mereka pengamal salat malam dan orang yang selalu akrab dengan bacaan Al-Quran. Inna nasyatal ladzi asyaddu wa aqwamu qila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam besarnya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohani. Tangguh kamu menghadapi tantangan. Nah, karismatik, tangguh. Nah, tidak efes bibir, mudah resah, mudah gelisah, tapi tangguh. Nah, itu resepnya sholat malam. Berikan kepada dia, dan itu kepada kita. Sekarang itu Nabi kan melakukan sholat malam terus sampai beliau pindah ke Madinah terus sholat malam. Nah, setelah perintah sholat 5 waktu, sholat malam posisinya jadi sholat sunnah. Kata sahabat Ibnu Abbas, ini wajib. Itu pendapat Ibnu Abbas. Guru Surat Isra ayat 78 itu perintah tentang sholat fardu, aqimis sholat liduluki syamsi dan sebagainya. Lakukan sholat fardu yang 5 waktu itu. Kemudian 79 pada ajat bihi. Nah, kita setelah sholat fardu lakukan oleh tahajud. Sholat malam juga tahajud dan nafilatan sunat tidak wajib. Jadi ibu nggak boleh wajibkan. Silakan aja kamu kalau mau meminang anak saya wajib tahajud, jangan diwajibkan. Apalagi ibu lagi antara tahajud. Jadi tidak boleh diwajibkan. Nafilatan sunat. Tapi kalau kamu lakukan tahajud, Allah akan memberikan maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Wallahu a'lam. Itu janji Allah. Nah, sholat malam itu memang dahsyat, apalagi di bulan Ramadan. Ini sholat malam tahajud jadi ya, tahajud awal bulan jadi terakhir. Maksud saya jangan salah pengertian. Saya memberi kuliah dulu di IPB, kemudian saya terangkan tentang dahsyatnya sholat malam. Pada mahasiswa saya katakan, Pak, saya pengamal sholat malam sejak kapan? 7 tahun. Wah, luar biasa. Saya pikir saya juga pada 7 luar biasa. Siapa? Ayo, Mama. Betul, Pak.
Kamu sekarang masih sibuk begini di studio, kemudian praktek, baru aktif dan terus ya jam berapa kalau sibuk? Ya kadang-kadang jadi kadang-kadang yang ada sholat isya ya, nanti isya dua sholat isya sampai 7 tahun. Kita sholat malamnya sholat isya, sholat malam jam mulai. Jadi paling tidak nanti di bulan Ramadan itu kalau kita mengambil yang 11, 40 rakaat. Wayahna. Kira-kira kalau bikin kurikulum sederhana kita Ramadan ini, tadi saum dan tentu saja sholatnya 40 rakaat kalau mengambil 11. Dan 23 maka yang penting kompasiah. Kalau pasiah tidak ada beda pendapat, salah itu. Kemudian zikirnya minimal yang standar. Yang standar itu 500 kali. Habis sholat itu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, apa la ilaha illallah wa la syarika lahu 100 minimal. Di bacaan kaku jangan 33 nya sebutnya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pasti sama salat keberesan. Boleh ditambah apa? Surat Az-Zariyat tadi disebutkan surat Az-Zariyat di waktu sahur perbanyak istighfar. Jadi salah satu amalan Ramadan perbanyak istighfar karena Ramadan ini proses pertobatan supaya kita nanti beridul fitri kembali kepada kesucian seperti ketika lahir. Istighfar mulai dari astagfirullah tadi panjangkan dikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tadi panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh seperti yang diperintahkan dalam surat An-Nasr. An-Nasr itu hidayah kok. Biasanya kurang akrab ini. Ibu baca surat Al-Ikhlas. Gak apa Ustaz, cobi dulu kakak apa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan tasbih kamu, tahmid, hamba puji Tuhan dan istighfar. Nah itu baik dijadikan amalan maksud dari Rasulullah. Itu ayat turunnya mengabadikan peristiwa kemenangan Nabi. Nabi sukses melahirkan sebuah proklamasi yang spektakuler. Orang-orang yang sebelah memusuhi Nabi, memerangi Nabi, mengusir Nabi, berbondong-bondong serentak menyatakan diri masuk Islam. Bayangkan, kan gembira beliau tutup mata proklamasi kota Makkah. 622 meninggalkan kota Makkah, 200 orang jalan, banyak jalan kaki. 629 kembali lagi ke Makkah membawa 10.000 umroh itu dengan tekad niatnya adalah di Zulhulaifah di Bir Ali memakai kain ihram dan baik Allahumma umrahkan Tuhan kami datang melaksanakan ibadah umrah berangkat pakai baju kain ihram sampai ke Makkah, proklamasi ke Makkah. Nah, Allah mengabadikan kalau sudah datang pertolongan dari Allah. Kamu lihat sendiri orang-orang berbondong-bondong serentak masuk Islam. Afwaja apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, kita amalkan. Sucikan Allah, puji Allah, mohon ampun kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Jadi kalau kita sukses, kita menang, kita baca tasbih suci Allah. Artinya kita jangan merasa suci diri. Yang maha suci cuma Allah. Kita ini maha lupa wa nisyan, tempat lupa dan kesalahan. Harus siap diperbaiki, harus siap dinasihati, harus siap menerima masukan, harus siap menerima saran, harus siap dikritik. Kenapa? Ya kita ini manusia, bukan tidak suci. Makanya itu dijadikan riyadhah, zikir, subhanallah, supaya kita ini selalu sadar kita ini tempat salah. Jadi jangan merasa tersinggung kami dikritik, karena memang kita ini manusia. Kemudian bihamdi rabbika, puji Tuhan, bihamdika, puji Tuhan. Jangan meminta puji, karena puji itu kepunyaan Allah. Kalau kita ingin selalu dipuji, berarti kita sedang nakal, akan merampas hak Allah. Makanya disebut asyirkul khafi, musyrik samar-samar ini. Puji kepunyaan Allah mau diambil. Orang bilang pujian biasanya nggak tenang hidupnya. Kalau tidak dipuji, terus agak stres, enak makan, enak hidup. Wastaghfirhu, harus istighfar.
istighfar. Kenapa? Ketika menang kita istighfar, ketika sukses istighfar, ketika kita menang sering-sering kita ini juga melakukan kesalahan menyakiti orang. Dengan tidak terasa atau terasa. Ketika ibu belanja barang, ibu mendapatkan barang murah, ibu gembira, alhamdulillah, barang murah. Ibu harus ingat, penjual rugi, jual barang kalau murah kepada ibu. Ketika ibu menjual barang mahal, ibu gembira, alhamdulillah, habis, aduh, mahal saya jual, alhamdulillah. Jangan lupa, membeli dirugikan, beli barang mahal kayak itu. Jadi ketika ibu bapak memiliki sebuah jabatan, bapak syukuran, bapak nikmat, ingat saingan tersakiti, saingan dirugikan, menggaris memodal, ya. Saingan dirugikan, jadi dikemaslah, ya Allah, puji untukmu, ya Allah, maha suci Engkau, puji untukmu, saya mohon ampun karena saya menyakiti teman saya merugikan teman saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Hadis menyebutkan Nabi membiasakan istighfar di waktu ujung malam waktu sahur itu. Ada yang menyebutkan lebih dari 70 kali, ada yang menyebut 100 kali. Pendeknya sing-sing harus banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Mau dihitung pakai ini, tidak dihitung juga boleh. Mau pakai tasbih boleh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Intinya adalah istighfar, mohon ampun. Saum adalah jalur cepat untuk mendapatkan pengampunan, antara lain melalui istighfar selain saum yang baik dan yang cepat. Istighfar boleh dikemas dalam doa pengakuan. Ada doa pengakuan, mengaku salah. Jadi kalau berdoa itu ada kalanya dalam bentuk permintaan, dalam bentuk doa itu minta. Kalau kepada orang lain kami menyuruh kita beri kepada Allah jadi berdoa. Tapi ada bisa juga dalam bentuk pernyataan. Kalau kita menyatakan ya Allah, maaf pengampun, Engkau kita sudah mengampun namanya. Seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Bapak. Tuhan, kami telah terzalimi diri kami, kasihannya Engkau tidak memaafkan kami. Kami termasuk orang yang rugi. Doa Nabi Adam yang tetap diputuskan diabadikan dalam Al-Quran bisa menjadi doa pertobatan kita. Nabi Yunus kan pernah berbuat khilaf. Doanya pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan. Jadi boleh dalam bentuk pengakuan. Orang ada yang membaca Al-Husna itu adalah juga bisa berarti doa. Selain Asmaul Husna bisa dijadikan pengantar doa. Tawassul namanya, pengantar doa. Minta rezeki ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Minta ilmu ya Habib, ya Amal Ghuyub. Minta kasih sayang ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Atau yang pendek ya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Panjang sedikit, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Panjang pendek, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semuanya mansur dicontohkan dari Nabi yang besar bergerak, insyaallah. Pakai bahasa Indonesia ya sebagai doa boleh aja. Ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni. Tapi kalau dipikirkan sampai 100 kali dipantas. Kata tetangga karena nervous jadi karena jadi ini adalah amalan Ramadan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Tentu tidak kalah pentingnya Ramadan itu harus menjadi bulan di mana kita lebih akrab dengan rumah Allah. Akrab dengan rumah Allah, sering datang ke masjid, sholat fardu di masjid, bahkan yang mulai tarawih juga di masjid sambil silaturahim. Mu'allaqun bil masajid. Kita tidak boleh lupa awal pembangunan masyarakat Madinah adalah membangun masyarakat yang dekat masjid, masyarakat yang rindu masjid, masyarakat yang mu'allaqun bil masajid, masyarakat yang umid dengan masjid.
sholat fardu yang paling baik sholat di masjid, dan zikir yang paling baik zikir di masjid, baca Quran yang paling baik baca Quran di masjid, kemudian doa yang banyak dikabulkan doa di masjid, tobat yang paling baik tobat di masjid, silaturahim yang paling baik silaturahim di masjid. Nah sekarang ini Ramadan ini masa kampanye pilkada. Ada baiknya kalau masjid dijadikan sebuah alternatif spiritual, banyak berkumpul di sini sehingga perbedaan paham tentang pilihan tidak menjadi sumber konflik karena semuanya warga masjid. Ya, jangan habis kampanye, engkel, dan akhirnya aduh, gua ikut dulu tim ini. Nah, jadi dibikin mencair di masjid, luar biasa masjid itu. Dan inilah salah satu rahasia keberhasilan pemimpin Turki sekarang. Erdogan itu adalah menjadikan pemuda-pemuda demam masjid gerakan antara lain tentu saja selain menata ekonomi yang baik. Jadi Rasul memberikan contoh begitu. Nah, Ramadan ini kita harus banyak bertamu kepada Allah. Ya, kalau yang jauh kan bayarnya minimal 35 juta umroh. Tapi di sini pun rumah Allah, tentu namanya tidak umroh. Berangkat ke masjid, sohibul baitnya bukan DKM. DKM itu bukan yang punya masjid, tapi DKM itu adalah khadam masjid. Sohibul bait masjid itu adalah Allah. Oleh itu masjid disebut Baitullah. Orang datang ke masjid bertamu kepada Allah, hidangannya pun dari Allah, rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah Allah. Quran surat At-Taubah menyatakan orang yang demam masjid, rindu masjid, senang datang ke masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dijamin mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan yang Bapak dan Ibu sudah tahu ini kita segarkan kembali. Ramadan yang sekarang harus Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Ramadan yang berkualitas sehingga mudah-mudahan kita pun nanti mendapatkan kesempatan setelah proses hisab akan melihat ada sebuah pintu VIP masuk surga namanya Ar-Rayyan, hanya dibuka untuk mereka yang banyak melaksanakan ibadah saum. Pintu VIP masuk surga Ar-Rayyan, begitu dikatakan dalam hadis. Dan tapi amalan Ramadan tidak hanya dengan bentuk-bentuk ritual, tetapi juga dalam kaitan membangun keakraban persaudaraan ini sama manusia. Kira-kira secara garis besar begini, lama dan Ramadan kita melatih, tidak ada orang Islam, tidak ada satu orang pun yang disakiti, tidak ada satu orang pun yang dibuka aibnya, tidak ada seorang pun yang dimusuhi, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Semuanya adalah bekas, semuanya adalah sahabat kita. Dan berikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, tapi ingat-ingatlah jasa dan kebaikannya kepada kita. Sebaliknya, jangan suka mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, apalagi menceritakannya nanti habis pahalanya, padahal sudah dicatat di Roqib Batin. Tapi jangan lupa hilaf dan salah kita kepada orang lain, supaya kita selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Inilah kira resep-resep spiritual untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan prestasi, Ramadan sebagai bulan beramal saleh. Saya ingin sampaikan juga, dulu Ramadan itu bulan prestasi. Perang Badar itu bulan Ramadan menang, perang Badar itu Ramadan menang, puncak proklamasi Kota Mekah itu bulan Ramadan sukses. Abdullah bin Abbas memproklamirkan dinasti Abbasiyah sukses 500 tahun lebih memimpin umat Islam dan kerabat dunia. Kemudian tahun 5 Utbah bin Nabi menaklukkan Afrika bulan Ramadan, berhasil tarik India menyeberang ke Afrika Utara ke Spanyol 99 Hijriah bulan Ramadan, sukses. Mengalahkan tentara Eropa 100 Hijriah bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke tangan umat Islam, sukses bulan Ramadan. Dan Bung Karno Bung Hatta memproklamirkan negara Republik Indonesia juga pada bulan Ramadan. Ramadan bulan prestasi. Oleh karena itu, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di bulan Ramadan itu. Bulan banyak tuntutan, bulan mulut bau gak-garuan, dan bulan sibuk balanya-balajaan, ayo tuntutan. Kemudian juga bulan petasan, kita pada kaki-kaki main hama, bini-bini main main ular-ular tangga, dan lain-lain.
menjaga pendekatan diri kepada Allah dan tentu saja berbuat baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum wa innahu la idla, tidak ada amal yang senilai dengan saum. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Pak Kiai? Pak Dede, ada waktu? Dan ya, ya, mana? Ya. Karena tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa saum yang pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15 belum disampaikan. Yang kedua masalah yang disampaikan masturbasi itu diperbolehkan masturbasi kalau bukan saum kan dosa. Oke, itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Ya, kembali kepada surah Al-Mu'minun itu di sana dikatakan mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau suaminya. Jadi kalau tidak itu dikatakan tidak termasuk al mu'minun, tetapi tidak termasuk dalam kriteria zina atau takarrub zina. Tapi tidak termasuk penyaluran yang wajar, tapi kalau tadi mengeluarkan karena tidak sengaja, kan itu tentu saja tidak dosa karena apa? Karena yang memang sudah salah keluar begitu, tentu tidak dosa. Jadi yang wala takarrub zina adalah zina, termasuk homo tentu saja. Supaya kembalikan jadi bahan diskusi kembali dikatakan masuk zina kembali sama itu difatwakan lagi oleh majelis ulama di istimewa ulama di Kalimantan diperkuat karena memang ada pendapat yang seperti itu tidak boleh. Penyaluran hajat seksual adalah suami istri, kemudian suami laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu adalah termasuk juga yang dilarang oleh agama. Yang saum tadi Sama 13, 14, 15 Hijriah. 13, 14. Iya. 13, 14, 15 kan? Ya, itu tiap bulan kecuali bulan Ramadan tentu. Ya. Kecuali bulan Haram, jangan lupa juga bulan haji. Bulan haji kan hari tasyrik, tidak boleh ya. Dan haji tanggal 9. Dan ini mungkin karena waktu juga. Terima kasih.